Puji nama Tuhan. Selamat pagi Jemaat GPD Logos yang sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam segala situasi apapun kondisi kehidupan kita, tetap mengucap syukur. Sebab dengan mengucap syukur, di situ akan ada kedamaian, di situ akan ada sukacita, dan janji Tuhan akan tergenapi. Puji nama Tuhan. Sejenak kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami percaya Engkau sangat mengasihi hidup kami. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Kembali kami datang di dalam rumah-Mu. Suatu kerinduan di dalam kehidupan kami. Kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan siap memberkati setiap kehidupan kami. Diberkatilah kita semua yang datang di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus setia di dalam kehidupan kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam kuasa nama-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita semua berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi
menjamah. Haleluya, haleluya. Mari semua yang rindu memberi yang terbaik buat Tuhan, bersama-sama kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya Yesus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi angkat suaramu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi angkat suaramu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, Jemaat GBD Logos, ikut suara saya ya. Oh, sekali lagi. Istimewa buat Jemaat GBD Logos. Hari ini kita mau bernyanyi, kita mau memuji, dan kita mau berjoget bersama dalam melayani Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Lai, yes. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Angkat tanganmu lagi. Yo. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Asik. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, kekasihku. Sekali lagi ya, bersama-sama. Come on. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yes. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Angkat tanganmu bersama. Oh, lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Yes, sekali lagi. Yo. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Yes, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua berbahagia, amin. Karena berbahagia kita punya Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku berbahagia. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Come on.
Yesus abadi, kepunyaanku. Yes, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari kita semua bernyanyi, angkat tanganmu. Aku bernyanyi bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yes, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Semua angkat tanganmu. Aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, yes, memuji Yesus selamanya. Mari semua Tuhan katakan, aku bernyanyi, cepat suaranya, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kalau kita semua bahagia, suaranya ditambahin ya. Aku bernyanyi, good, bahagia, come on, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
Tuhan, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus boleh disenangkan oleh puji-pujian kita. Amin. Mari untuk anak-anak sekolah minggu, silakan datang ke depan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh dilayakan, sehingga kami bisa menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami tahu setiap kasih setiamu ada bersama dengan kami. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain haleluya puji dan sembah? Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, siapakah kami ini Tuhan? Betapa besar kasih Tuhan sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan yang berharga di hadapan-Mu. Inilah pujian, inilah pengagungan kami. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan tetap angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Tuhan, Engkau Tuhan selalu menjaga kami. Kami adalah biji matamu. Di hadapan hadirat-Mu kami sangat berharga. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kalau kami ada sampai hari ini Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami mau memuji dan menyembah-Mu, selain kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah naikkan puji-pujian kami di hadapan hadirat-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan, Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Kami bersyukur kepadamu kalau sampai hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji nama-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, menjamah setiap pribadi yang datang. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau mengenal satu persatu pribadi yang datang pada pagi hari ini. Mereka di dalam kesesakan Tuhan, tolong. Di dalam masalah, di dalam sakit penyakit apapun Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dapat mengubahkan segalanya di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami percaya setiap perkataan dari hamba-Mu itu adalah perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan melayani Engkau pagi ini. Baik singer, song leader, pemain musik, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sisa ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Masih lemes. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu sukacita pagi hari ini. Haleluya. Saya sangat menikmati suasana pujian. Hati saya bersukacita, hati saya bergembira di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita datang di dalam rumah Tuhan dan sungguh-sungguh kita menikmati suasana ibadah itu, kita akan mengalami hadiratnya. Kita akan mengalami bagaimana lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena itu ketika pujian pun kita sungguh-sungguh ya. Sebetulnya lengan saya kanan ini ada nyeri-nyeri sedikit, pernah cedera. Tetapi ketika memuji Tuhan harus angkat tangan, saya lawan Bapak Ibu ya. Jadi apapun ketika kita memuji Tuhan, kita nggak usah jaim, tapi mari kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ bahkan kuasa pujian itu sanggup menyembuhkan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Seberapapun banyaknya firman Tuhan yang kita terima, tanpa respon yang baik dari pribadi kita, firman itu tidak akan mengubahkan hidup kita. Tapi ketika kita fokus firman Tuhan itu, kita tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidup kita dari hari lepas hari. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Kita baca ayat ini bersama-sama, hitungan ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di layar LCD. Amsal 27 ayat 19. 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Haleluya. Saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini, sikap hati yang disukai dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan, ayat pokok kita tadi, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi hati manusia itu mencerminkan siapa sebenarnya orang tersebut. Hati itu ibarat sumber air, ya. Hati kita ini ibarat sumber air.
ketika sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Jadi ketika sumbernya kotor, maka air yang mengalir itu kotor juga. Tapi ketika sumbernya bersih, maka bersihlah juga air yang mengalir dari sumber tersebut. Sebegitu pentingnya hati, sehingga Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala apa Bapak Ibu? Kewaspadaan. Tuhan mengingatkan, Allah mengingatkan bahwa begitu pentingnya hati manusia itu. Karena itu Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati itu tidak bisa dengan sendirinya bersih, Bapak Ibu. Kita harus terus-menerus menjaganya agar tidak dicemari. Apa yang terisi dalam hati kita, itulah yang keluar lewat tindakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penting sekali harus kita jaga hati kita ini. Karena dari hati yang bersih akan keluar tindakan yang baik. Kalau hati kita sudah kotor, maka sikap kita, tindakan kita, apa yang keluar dari diri kita itu juga kotor. Karena hati ini sumbernya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga hati untuk berkenaan kepada Tuhan itu butuh perjuangan, dan itu tidak mudah. Saya berkata butuh perjuangan, karena setiap saat kita akan dihadapkan dengan hal-hal persoalan hidup yang akan membuat sikap hati kita ini bisa menjadi benar atau tidak di hadapan Tuhan. Butuh perjuangan dari diri kita untuk jaga hati kita. Amin. Bapak Ibu mau jaga hatimu, haleluya, harus berjuang. Sekali lagi, selama kita hidup kita dihadapkan dengan pergumulan. Tetapi ketika kita terus mau berjuang untuk menjaga hati kita, Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya Tuhan mendapati hatiku terus berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kita akan terjaga hati kita ini agar terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar pagi hari ini, Tuhan suka orang yang hatinya seperti apa, Bapak Ibu. Ya, mari lanjut. Tuhan suka dengan orang yang hatinya seperti apa? Yang pertama, hati yang gembira. Hati yang gembira. Ada pujiannya ya? Ada pujiannya. Hati yang gembira adalah, ya terus, seperti hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang apa? Haleluya. Hati yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan. Oh haleluya. Bapak Ibu, hidup ini selalu, hari ini persoalannya beda,
Hari ini kita bisa melewati, besok lain lagi. Hari ini kita dihadapkan dengan tantangan, masalah, entahkah itu kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Selama kita hidup, kita pasti akan terus dihadapkan dengan masalah dan persoalan. Tapi apakah dengan sikap kita yang kita gelisah, kita pusing, kita mumet, apakah itu bisa menyelesaikan masalah kita? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau, apapun kondisimu, engkau harus tetap punya hati yang gembira. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau hati kita ini selalu gembira. Karena ketika hati kita gembira, itu akan membuat kita lebih bersemangat. Tetapi orang yang patah semangatnya, itu akan mengeringkan tulang. Artinya apa? Bisa menjadi sakit, saudara. Karena patah semangat, gak ada semangat. Kita hanya dihadapkan dengan persoalan, masalahku besar, masalahku gak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu, tapi ketika kita berusaha menjaga hati kita ini, tetap sukacita di hadapan Tuhan, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Pujian tadi, ya. Ketika kita menikmati pujian, ketika ibadah di gereja seperti tadi, kalau Bapak Ibu menikmati pujian itu, kita akan lupa sama masalah kita, persoalan kita, karena kita fokus, kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang ke gereja masih dengan muka yang kusut, dengan rasanya bebannya berat, Bapak Ibu, mari belajar serahkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa beban kita. Tuhan, ini bebanku, aku gak sanggup Tuhan. Kita ini seberapa sih kuatnya? Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang sukacita, Tuhan beri aku hati yang gembira. Aku percaya Tuhan akan sanggup menyelesaikan semuanya. Haleluya. Hati yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Hati yang gembira, yang pertama. Yang kedua, kita lihat Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang kedua, Tuhan suka dengan orang yang hatinya tenang. Saya artikan juga dengan hati yang tenang ini hati yang sehat. Bapak Ibu, ketika kita punya hati yang tenang, hati yang sehat, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya sehat, imannya itu akan kokoh. Dia akan bisa melewati segala situasi dalam musim hidupnya. Orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya sehat, itu tandanya imannya akan kokoh. Kemudian juga tidak serakah, hidupnya tentram, tidak suka iri hati, bisa kusyuk dalam ibadah. Karena apa? Karena hatinya sehat. Kalau Bapak Ibu ibadah nggak tenang, nggak bisa fokus, nggak bisa kusyuk, mari introspeksi. Jangan-jangan hatiku ini lagi sakit ini, hatiku lagi nggak sehat ini. Makanya aku nggak bisa ibadah dengan fokus.
Padahal saat datang dalam rumah Tuhan itu saatnya kita mengalami Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita tinggalkan semua apa yang menjadi masalah beban kita. Kita fokus. Benar-benar kita beri waktu kita dengan Tuhan. Kalau hati kita tenang, kalau hati kita sehat, itu akan berpengaruh menjadi pribadi yang ketika melakukan kesalahan itu akan segera sadar, wah Tuhan, aku salah. Tuhan, aku jalanku sudah gak benar ini Tuhan. Itu orang yang hatinya tenang, hatinya sehat, akan dengan cepat punya kepekaan menyadari ketika jalannya mulai salah. Tidak terus pada jalan yang salah, karena kalau diteruskan akan membawa kepada kebinasaan. Yang Tuhan inginkan hati kita, hati yang tenang, hati yang sehat. Haleluya. Yang ketiga, hati yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketiga adalah orang yang punya hati yang suci. Ini yang Tuhan sukai. Hati yang gembira, hati yang sehat. Yang ketiga, hati yang suci. Haleluya. Suci itu artinya bersih, murni, dan bebas dari kecemaran. Suci artinya bersih, murni, bebas dari kecemaran. Apakah mungkin bisa? Bisa, Bapak Ibu. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang bisa menjaga hati kita ini. Orang yang suci hatinya adalah orang yang terus-menerus membersihkan hatinya dari hal-hal yang jahat dan tidak membiarkan dosa atau niat tidak baik berakar dalam hatinya. Orang yang suci hatinya, dia akan terus-menerus ya. Kita ini sekali lagi di awal saya katakan, untuk kita menjaga hati ini butuh perjuangan. Tidak secara otomatis hati kita ini bisa bersih terus. Selama kita hidup kita dihadapkan dengan pilihan. Selama kita hidup kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran. Baik itu tawaran yang positif, tawaran yang negatif. Itu selalu datang dalam kehidupan kita. Tapi orang yang mau menjadi orang yang hatinya suci, saya katakan dia adalah orang yang terus-menerus. Jadi setiap hari kita harus berjuang untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang jahat, yang tidak membiarkan dosa atau niat tidak baik berakar dalam hatinya. Jangan biarkan Bapak Ibu, dosa tawaran selalu ada, tapi jangan biarkan itu berakar dalam hati kita. Akan susah untuk kita mencabutnya. Karena itu berdoa selalu, Tuhan tolong biar aku bisa menjaga hatiku, agar hatiku tetap suci, berkenan di hadapan Tuhan, dihindarkan dari segala kecemaran. Haleluya. Yang keempat, hati yang seperti apa yang Tuhan sukai? Mazmur 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yang keempat, hati yang disukai oleh Tuhan adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Bapak Ibu, saya bacakan seorang bijak.
Seorang bijak mengatakan demikian. Bapak Ibu bisa dengarkan? Saya selalu mengeluh bahwa saya tidak punya sepatu baru. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki kaki. Ada kalanya kita ini nggak bersyukur. Ada kalanya hal kecil saja, Tuhan sepatuku wis jebol, Tuhan sendalku wis jelek, aku malu Tuhan, aku malu kalau ke gereja. Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita mensyukuri saja apa yang ada dalam diri kita, mungkin ada saatnya kita harus melewati saat-saat berat. Tapi bersyukurlah kalau engkau melihat orang yang gak punya kaki, dia selalu bersyukur, dia gak mengharapkan aku kepingin punya sepatu, punya sandal, karena kaki pun dia tidak ada. Orang bijak berkata, saya selalu mengeluh atas makanan yang tidak aku sukai. Sampai akhirnya saya bertemu seseorang yang mengais makanan di tempat sampah karena kelaparan. Bapak Ibu, kalau kita masih suka ngeluh, Tuhan kok makananku hari-hari ini aja Tuhan, Tuhan kok seperti ini hidupku berat. Saudara, ketika engkau melihat ada orang di luar sana yang untuk makan aja mereka ngais di tempat sampah, saudara akan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kita belajar selalu punya hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Kemudian saya selalu mengeluh atas pondok saya yang kecil. Sampai akhirnya saya mendapati seseorang yang terlelap di pinggir jalan. Saudara, kadang-kadang kita ngeluh, Tuhan rumahku wis banyak yang bocor Tuhan. Tuhan kok seperti ini, aku harus pindah dari satu kontrak ke kontrak lain. Saudara, terkadang diizinkan, tapi jangan membuat engkau tidak punya ucapan syukur dengan situasi seperti itu. Karena kalau engkau melihat ada orang-orang yang bisa tidur di pinggir jalan, mereka nggak punya rumah, mereka nggak ada tempat untuk mereka bernaung. Bapak Ibu, hati yang selalu bersyukur itu yang disukai oleh Tuhan. Tanpa kita memiliki hati yang bersyukur, saudaraku, maka kita tidak akan pernah bahagia menjalani hidup ini. Orang yang gak pernah bersyukur, dia akan selalu mengeluh, dia akan selalu berkata, Tuhan kurang ini, kurang itu, saudaraku. Tapi ketika kita belajar, kita punya hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan ucapan syukur, itu sangat disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang disukai oleh Tuhan adalah hati yang gembira, hati yang tenang, hati yang sehat, hati yang suci, dan hati yang bersyukur. Puji Tuhan. Kemudian kita akan beralih kepada hati yang tidak disukai oleh Tuhan. Hati yang tidak disukai oleh Tuhan adalah yang pertama, kita baca Amsal 11 ayat yang ke-20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenannya. Perhatikan, hati yang tidak disukai oleh Tuhan itu hati yang seperti apa? Hati yang serong, hati yang menyimpang. Yosua 1 ayat yang ke-7, bisa tolong ditampilkan Yosua 1 ayat 7. Tuhan memperingatkan kepada Yosua, seorang yang menjadi penerus, yang menjadi
orang yang menerima kepemimpinan setelah Musa. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Apa kata Tuhan? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau, apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Beruntung kemanapun engkau pergi. Sebenarnya keberuntungan itu selalu Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya. Kadang-kadang kita nggak bisa menikmati itu karena apa? Kita harus tahu, kadang jujur kita ini hati kita nyimpang, hati kita ini serong, sehingga kita nggak bisa meraih berkat Tuhan, sehingga kita nggak bisa meraih keberuntungan yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan kalau kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau hati kita mulai serong, kalau hati kita mulai menyimpang, kita tidak akan menerima keberuntungan, keberkatan yang Tuhan sediakan. Ada beberapa ayat yang saya catat. Amsal 12 ayat yang ke-8. Amsal 12 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Apa firman Tuhan katakan? Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Kalau kita mulai serong, hati kita menyimpang, ini yang kita akan terima, hinaan. Yang berikut Amsal 17 ayat yang ke-20. Amsal 17 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, orang yang serong hatinya, apa Bapak Ibu? Tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Bapak Ibu, kadang-kadang kita, Tuhan kok hidupku seperti ini, gak ada keberuntungan, gak ada kebahagiaan. Jangan buru-buru salahkan Tuhan. Amin. Amin. Kita manusia sering, kita hanya menyalahkan Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Ternyata kadang-kadang hati kita gak nyadari, hati kita mulai serong, hati kita mulai menyimpang, sehingga Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu, sehingga kita tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selalu ada potensi untuk kita menyimpang tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus belajar tegas. Kita harus belajar tegas berkata tidak untuk hal-hal yang tidak membuat iman kita itu terbangun. Kita harus belajar berkata tidak kepada hal-hal yang membuat iman kita itu tidak terbangun. Ada banyak hal yang ditawarkan yang akan membuat hati kita ini mulai nyimpang dari jalan Tuhan. Hati kita ini serong. Terkadang dari apa? Dari lingkungan, dari pertemanan, Bapak Ibu. Terkadang kita salah masuk di satu komunitas. Terkadang kita salah, kita ada di komunitas yang tidak bisa membangun iman kita. Justru membawa kita untuk kita serong hati kita, iman kita dari Tuhan. Kita harus berkata tidak. Kita harus belajar untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Jangan kita lebih sungkan kepada teman kita ketika dia menawarkan hal-hal yang tidak membangun iman kita. Aduh sungkan,
teman baik. Saudara, kita harus punya rasa takut akan Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus menghargai Tuhan lebih dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu ada potensi untuk membuat hati kita serong. Tapi kita mau berkata, Tuhan jagai hatiku, biar hatiku tetap didapati berkenan. Hatiku suci, tidak dicemari oleh hal-hal yang membuat hati Tuhan menjadi terluka. Haleluya. Hati yang seperti apa? Yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, Yakobus 1 ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hati yang tidak disukai oleh Tuhan adalah hati yang bercabang, hati yang mendua. Itu sangat Tuhan tidak sukai. Dan apa yang akan dialami oleh orang yang hatinya mendua? Dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita taruh iman kita kepada Tuhan, tapi kita masih mendua hati. Kita masih juga percaya kepada kuasa-kuasa dari dunia ini. Saudara, kita akan jauh dari ketenangan. Bahkan kita tidak akan menerima pertolongan Tuhan. Yang ada malah murka Tuhan. Saudara, jangan pernah menerima tawaran dari dunia ini, dari kuasa-kuasa kegelapan. Ketika engkau mulai menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini, kemudian orang menawarkan, ayo saya antar kamu kepada orang pintar di sana. Ayo kita datang kepada dukun yang terkenal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Itu berarti kita mendua, hati kita bercabang. Orang yang seperti ini tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bahkan tidak akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya gambarkan seperti ketika kita pergi ke satu tempat yang itu pertama kali kita pergi ke sana. Kemudian kita diperhadapkan dengan dua pilihan, harus ke kanan atau ke kiri. Kalau sekarang mungkin sudah ada bantuan map ya. Tapi ini saya berkata seperti kita dihadapkan dengan pilihan. Hati kita ini jangan sampai mendua ya. Kalau seperti ada pilihan tadi, kita bingung milih yang mana. Tapi kita mau satu jalan kita. Jalan bersama dengan Yesus, amin. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada sukacita. Haleluya. Untuk dapat menjaga hati kita harus memberi waktu untuk senantiasa duduk diam. Kemudian kita mulai mengoreksi, Tuhan, hatiku ini berkenan gak di hadapan-Mu? Tuhan, hatiku ini sudah benar enggak? Itu kita harus ada waktu. Kita merenung, kita mengoreksi. Saudaraku, diawali dari pagi hari ketika kita bangun pagi. Saudara, yang pertama kita harus lakukan adalah duduk di kaki Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, berdoa. Kita minta Tuhan jagai hatiku, pikiranku, seluruh hidupku sepanjang hari ini. Jangan pagi hari kita bangun sudah kita langsung loncat, kita mikirkan pekerjaan. Tapi datang di hadapan Tuhan, berdoa dulu. Ketika kita mulai menyerahkan, Tuhan jagai bibir mulutku, jagai langkahku. Saudara, ketika kita membiasakan hidup yang seperti ini, kita akan jalani hari-hari kita ini dengan ada rasa takut kepada Tuhan.
Kita akan menjagai setiap perkataan kita. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, apa yang kita ucapkan kepada istri, suami, anak-anak, kepada asisten rumah tangga kita itu akan terjaga. Ya, kita akan mulai mikir kalau kita mau ngomong, kita nggak sembarangan, saudaraku. Karena kita sudah minta Tuhan, jagai Tuhan. Jangan sampai perkataanku melukai, jangan sampai perkataanku membunuh semangat seseorang. Tuhan akan menjagai langkahmu. Kemanapun engkau pergi tanpa diawasi, engkau akan berjalan di jalan yang benar. Engkau akan berkata, Tuhan, engkau yang mengawasi setiap langkahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga hati kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan itu butuh perjuangan. Sekali lagi, hal yang tidak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita, jemaat Tuhan GPDI Logos. Kita minta selalu, Tuhan, jagai hatiku, jagai langkahku, jagai hidupku sepenuhnya Tuhan. Agar jangan sampai kita serong, hati kita menyimpang, karena itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberi kekuatan bagi kita jemaat Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita jemaat Tuhan untuk kita tetap hidup dengan hati yang benar, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, benar Tuhan, perlu campur tanganmu, dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati kami yang tidak sempurna, kami butuh campur tanganmu. Haleluya.
firman Tuhan yang kita telah dengar. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi ini Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjaga hati kami Tuhan. Kami menyadari hati kami ini tidak sempurna Tuhan. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan, untuk melewati hari-hari kami dengan hati yang benar Tuhan, dengan hati yang tulus Tuhan, tidak bercabang dari Engkau Tuhan, tapi menyukakan hati Engkau lewat hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu membentuk kami pagi ini Tuhan, untuk kami kembali menata hati kami dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, pakai lebih lagi dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yes. Terpujilah Tuhan. Berbahagia, yakin
Pengumuman bagi jemaat Tuhan, hari Rabu ada pujian penyembahan jam 6 sore di gereja. Kemudian hari Jumat ibadah youth, ibadah remaja pemuda Logos. Mohon pengurus bisa mengingatkan di grup. Hari Minggu ibadah umum seperti pagi hari ini. Kita doakan jemaat-jemaat yang sakit. Tante Daniel infonya kemarin dibawa ke Surabaya. Kalau mungkin akan tindakan operasi akan dilakukan di Surabaya. Kita juga doakan untuk mertua dari Bapak Gunawan dari Tarakan, juga hari Rabu akan menghadapi operasi di Rumah Sakit Surabaya. Makanya Ibu Ping beberapa minggu ini tidak ada karena mendampingi orang tua. Kita doakan kiranya Tuhan campur tangan. Itu saja pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini saya membaca sebuah tulisan dari teman saya berkata begini, hal yang paling membunuh rohani kita dan mengganggu kesehatan kita ialah kepahitan, dendam, dan tidak mau mengampuni. Jadi 3 hal: kepahitan, dendam, dan tidak mau mengampuni. Saya baca, saya ingat 3 hal ini. Kemudian tidak lama saya dengar khotbah Ibu Gembala, hati yang disukai Tuhan. Ada 4 hal: hati yang gembira, hati yang tenang, hati yang suci, hati yang bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Yang gak disukai 2 hal: hati yang serong. Jadi Tuhan mau kita fokus Tuhan Yesus, mengikut Tuhan, fokus ke Tuhan, jangan yang lain. Dalam hubungan keluarga, jaga hati kita supaya tidak serong. Kemudian yang kedua, jangan mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan, kita terus berdoa, kita berjuang. Memang selalu ada tawaran, godaan dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu selalu tawaran tiap hari. Kalau saya berdoa dengan Ibu Gembala tiap pagi, selalu kami berdoa, Tuhan bersama kami hari ini. Jaga mata kami, jaga sikap kami, jaga perkataan kami, supaya berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, tetap semangat. Mari kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih buat firman-Mu untuk Engkau yang dari Tuhan, untuk kami senantiasa menjaga hidup kami ini.
menjaga hati kami ini dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kami itulah terpancar kehidupan. Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya hati kami murni, bersih, tahu bersyukur. Dan kami tidak memenuhi ruangan hati kami dengan kepahitan, kebencian, amarah atau dendam yang merusak iman kami, yang merusak kesehatan kami. Penuhi hati kami dengan sukacita dari hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa buat semua tim pelayanan pagi ini yang sudah melayani. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan, dibawa pengurapan dari Tuhan yang memampukan sehingga melayani terus dengan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa Bapa buat pemulihan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan menolong, menjamah semuanya Tuhan. Kami berdoa buat Tante Hana atau Tante Yulia. Dalam nama Yesus, jamah punggungnya Tuhan. Pulihkan dia dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mertua dari Bapak Gunawan yang rencana hari Rabu akan menjalani tindakan operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah. Pakai tangan-tangan dokter, pakai alat-alat yang digunakan, bahkan obat-obat, sehingga Tuhan mertua dari Bapak Gunawan ini dipulihkan. Jamah Bapak Wagimin, Bapak Bingdai, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Ini doa kami seluruh jemaat, biarlah kami memperoleh kekuatan pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa dan memberkati umat Tuhan pagi ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Berkat perlindungan, naungan, pemeliharaan Tuhan ketika engkau ada di rumah, di luar rumah, berjalan kaki atau berkendaraan, dalam kota ataupun di luar kota. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kami terima berkat Tuhan dalam rumah Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kira